hari ini kita kedatangan Wonder Woman. Untuk pelayanannya semuanya baik, tanpa membeda-bedakan, semuanya tuh the best lah pokoknya, dan pelayanannya itu sangat maksimal. Saya juga bisa bawa KTP, itu sudah dilayani loh, tinggal bawa KTP ataupun KIS digital di HP Android. Bayangin ya kalau saya nggak pakai BPJS, per malamnya itu per box untuk per satu anak itu katanya kalau umum hampir 1 sampai 2 juta. Dan alhamdulillah saya terbantu, bayangin loh, saya anak saya di NICU itu hampir 30 hari. Gitu. Alhamdulillahnya saya tidak bayar sepeser pun. Harapan saya atau saran, semoga pelayanannya semakin ditingkatkan, dipermudah, terus Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Liza. Di episode podcast kali ini kita akan membahas terkait keuntungan berobat menggunakan program JKN. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Nah, silakan Bu untuk perkenalan dirinya. hai, nama saya Dia Kurniati, saya sebagai Satpam di PT Persada. Wah, keren banget ya Sobat Sehat. Hari ini kita kedatangan Wonder Woman. Ternyata seorang perempuan yang bertugas sebagai Satpam. Oh ya, by the way ya Bu Dia, pastinya sudah terdaftarkan sebagai peserta JKN? Pastinya dong, saya sudah terdaftar sebagai peserta JKN sejak 2018. Wah, ternyata sudah lama sekali ya Bu Dia terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, kalau boleh tahu Bu Dia terdaftar di segmen apa Bu? Kalau saya ini iurannya itu dipotong dari upah gitu. Oh, dari upah ya? Iya. Setahu saya nih Bu Dia, kalau terpotong dari upah itu dia terdaftar di segmen PPU alias pekerja penerima upah Bu. Ya, mungkin itu sudah tuh, saya juga nggak tahu. Boleh dong Bu Dia diceritakan kepada Sobat Sehat gimana nih pengalamannya Ibu selama menjadi peserta JKN? Adakah hal yang berkesan yang bisa di-share ke Sobat Sehat? Iya, bener banget, saya pernah, mohon maaf bukan saya tapi suami saya pernah berobat dan alhamdulillah dilayani dengan baik. Dan saya pun pernah bukan berobat sih, tapi lahiran. Saya sudah lahiran 2 kali loh. Yang pertama itu kembar, yang kedua itu tunggal gitu. Wah, ternyata Ibu Dia pernah lahiran kembar ya. Luar biasa sekali Sobat Sehat. Nah, gimana ini Bu Dia kalau soal administrasi saat berobat nih Bu? Apa saja yang perlu dibawa saat berobat menggunakan JKN? Menurut Bu Dia ribet nggak atau mudah banget nih? Boleh di-share sedikit Bu Dia ke Sobat Sehat? Jadi kalau untuk ribet tidak, itu lebih mudah. Saya menggunakan KIS digital di aplikasi mobil JKN saya di HP Android. Saya juga bisa bawa KTP, itu sudah dilayani loh, tinggal bawa KTP ataupun KIS digital di HP Android. Wah, sangat mudah sekali ya penggunaan program JKN ini. Mudah. Nah, setiap berobatnya juga biasanya kita kan menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, gimana nih menurut Bu Dia pengalamannya saat berobat di FKTP? Mungkin bisa diceritakan dari segi pelayanannya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu? Betul sekali, jadi saya waktu berobat ke FKTP tingkat pertama, kan FKTP tingkat pertama saya itu kan di Dr. Linda. Jadi saya berobat di sana, alhamdulillah semuanya pelayanannya bagus, fasilitasnya memadai, tempat duduknya enak, tuh nyaman. Terus kalau untuk perawat-perawatnya tuh sangat ramah gitu. Kalau untuk vaskes tingkat lanjutannya tuh seperti rumah sakit, alhamdulillah juga sangat gampang, enak gitu. Wah, ternyata seperti itu ya. Nah, gimana nih Bu Dia terkait vaskes tingkat lanjut? Pernah nggak dirujuk ke vaskes tingkat lanjutan seperti rumah sakit? Terus prosesnya itu ribet atau mudah banget nih Bu? Kalau untuk rujukan itu pengalaman suami saya. Ya, dia pernah demam. Terus dia selama 3 hari berobat tidak sembuh. Jadi dokternya menyarankan gini Bu, kalau boleh suaminya saya rujuk ke RS ini, tinggal bawa ini aja, saya berikan KTP sudah cukup, dan sudah langsung besoknya saya sudah ke vaskes tingkat lanjutan di rumah sakit. Alhamdulillah lancar-lancar aja.
Alhamdulillah dilancarkan ya ternyata prosesnya. Kalau soal layanan gawat darurat gimana nih? Apakah pernah dalam kondisi darurat terus langsung berobat ke UGD? Nah kalau pernah, boleh diceritakan pengalamannya ke Sobat Sehat? Jadi kalau untuk pengalaman, saya pernah nih suatu hari, ini kan suami saya sakit, terus saya ke vaskes tingkat pertama, tapi sakitnya tuh udah level atas gitu. Jadi sakit, kata perawatnya yang di vaskes tingkat pertama itu, silahkan Bu langsung ke UGD aja, itu pasti langsung dilayani karena ini sudah termasuk gawat darurat. Nah saya langsung ke rumah sakit dan alhamdulillahnya langsung diobservasi. Besoknya malamnya saya langsung masuk kamar dan alhamdulillah lancar. Nah, seperti itu ya, alhamdulillah ya Sobat Sehat, ternyata prosesnya sangat dimudahkan dan dilancarkan untuk UGD ini. Nah, kalau kita berdasarkan pengalaman Bu Dia, apakah program JKN ini beneran bisa meringankan beban biaya kesehatan, Bu? Ya, jadi kalau untuk pengalaman saya, ini saya cerita waktu saya lahiran si kembar itu kan umur kandungan saya itu 7 bulan. Jadi saya lahiran di umur kandungan 7 bulan, bayi saya itu prematur. Berat badannya tuh enggak sampai. Anak pertama, yang pertama itu berat badannya 1,4 dan yang kedua itu 1,9. Dua-duanya masuk di NICU. Bayangin ya kalau saya nggak pakai BPJS, per malamnya itu per box untuk per satu anak itu katanya kalau umum hampir 1 sampai 2 juta. What? Dan alhamdulillah saya terbantu. Bayangin loh, saya anak saya di NICU itu hampir 30 hari. Gitu. Alhamdulillahnya saya tidak bayar sepeser pun, tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya apapun itu. Alhamdulillah saya terbantu. Ternyata seperti itu ya, dengan adanya program JKN ini sangat membantu orang seperti Bu Dia ketika lahiran ya Sobat Sehat. Nah kalau soalnya kita berbicara soal sarana dan prasarana yang di FKTP maupun rumah sakit, seperti peralatan, kelengkapan fasilitas dan tenaga medis, menurut Ibu gimana nih selama menggunakan program JKN? Apakah semuanya sudah memadai dan mendukung untuk pelayanan yang optimal, Bu? Ya, jadi kalau untuk sarana prasarananya alhamdulillah sudah memadai. Untuk pelayanannya semuanya baik tanpa membeda-bedakan. Semuanya tuh the best lah pokoknya, dan pelayanannya itu sangat maksimal. Ya intinya the best ya Sobat Sehat. Nah kalau kita lanjut, kalau persoalan obat nih Bu Dia, apakah selama ini obat yang Ibu butuhkan itu selalu tersedia di fasilitas kesehatan? Alhamdulillahnya lagi, selama saya berobat di puskesmas, di rumah sakit, saya tidak pernah menunggu obat maupun beli di luar. Alhamdulillah semuanya ada. Wah ternyata terkait obat ini sudah memadai ya Sobat Sehat. Kemudian setelah menceritakan pengalaman positifnya nih Bu Dia, apakah ada saran dan harapan yang Ibu Dia mau sampaikan kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN dan juga untuk fasilitas kesehatan? Ya baik, kalau untuk harapan saya atau saran, semoga pelayanannya semakin ditingkatkan, dipermudah, terus fasilitasnya lebih dilengkapi lagi lah. Kan sekarang sudah lengkap, tapi setidaknya kalau bisa lebih lengkap lagi itu lebih bagus. Itu saja sih. Cukup ya Bu Dia. Terakhir nih Bu Dia, adakah pesan buat peserta JKN di luar sana yang masih ragu-ragu dalam menggunakan program JKN yang mungkin belum ada keinginan untuk mendaftar? Segera daftar deh BPJS Kesehatan, karena menurut saya BPJS Kesehatan itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai pekerja. Untuk ibu-ibu yang ada di rumah, kalau males keluar rumah, bisa juga menggunakan aplikasi Mobil JKN. Di aplikasi kita bisa daftar online tanpa harus ngantri di kantor BPJS Kesehatan. Wah seperti itu ya Bu Dia, sangat bermanfaat sekali ya ternyata program JKN ini. Dari lahirannya Bu Dia sampai pengobatan suaminya ya Sobat Sehat. Jadi Sobat Sehat tunggu apa lagi? Yuk segera daftar bagi yang belum daftar sebagai peserta JKN. Mungkin hari ini cukup sekian ya Sobat Sehat untuk episode hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.